لله واحد العطية، الصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس الزكية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كراما كاتبين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي هذه الأخرى لسائم فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang halaqah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qudrah dan iradahnya, tanpa kita sengaja, tapi dalam ilmu Allah sudah tertulis semuanya. Hari ini kita duduk dan bersama menjalankan ibadah zuhur secara berjamaah yang disertai dengan nasihat dan tausiah singkat. Alhamdulillah. Tapi yang dimintakan oleh guru kita tadi, Haji Murdani, memberi nasihat. Kami melihat para jamaah sudah obor, sehatnya luar biasa. Casingnya sudah sehat, ya. Semoga casingnya sehat dan juga rohaninya sehat, jasmani rohaninya sehat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengurangi ta'ziman wa ikraman kepada yang pertama sahibul hajat, kepala kemenak, ya, Kementerian Agama. Memang Kementerian Agama ini satu atap. Kalau kita di Banda Aceh, UIN ini kita dosen di sana juga, kita satu atap di sana. Logonya Ikhlas Pramuka, ya, walaupun terlambat gaji yang namun kita, ya, selalu ikhlas dan beramal. Kemudian Ustaz Haji Murdani, ya, dan seluruh jajaran dan keluarga besar Kementerian Agama Kota Sabang, dan juga rombongan kami hadir, Kakanda Senanda Putra, beliau sebagai Kepala BNK Kota Sabang beserta rombongannya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang singkat ini izinkan kepada kami sejenak sebagai tazkirah dan saling mengingat, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Pada kesempatan yang mulia ini, momentum yang sangat luar biasa, kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk di hari ke-9, ya. Alhamdulillah, hari 9. Lagi sebagian. Baru separuh, insyaallah, ya. Memang perjalanan hidup kita itu tak henti di satu titik, silih berganti, bagaikan roda berputar. Begitulah perputaran waktu, dari detik, dari menit, beranjak waktu silih berganti, pekan menjadi bulan, silih berganti menjadi tahun. Yang intinya adalah kita hidup di dalam dunia ini, bagaimana mengkonversikan dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, menjadi ladang investasi untuk kehidupan negeri akhirat. Allah memberikan satu ultimatum dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang barusan kita bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah engkau kepadaku. Terus kita sudah beriman tapi belum aman pada posisi mukminnya. Ketika kita belum meranjak pada makam takwa, ya. Kemudian Allah melanjutkan, wa tanzur nafsum bima qaddamat liwat.
Hendaklah engkau persiapkan, hendaklah engkau perhatikan apa saja yang hendak engkau siapkan untuk kehidupan esok hari. Yaumul la ilaha illallah, itulah hari kiamat namanya. Makanya jamaah sekalian, apapun profesi kita, ASN-nya, rakyat jelata, petani, nelayan, atau apapun profesinya, marilah profesi itu kita nawaitu bahagian ibadah. Ketika lintas profesi yang melekat pada diri kita bahagian ibadah, karena untuk bahagian ubudiyah kepada Allah, maka nilainya menjadi ibadah. Innama a'malu binniyat wa innama likulli amrin ma nawa. Sesuai apa yang kita niatkan. Kita menjadi abdi negara, ini bahagian ibadah. Kita melayani umat dengan mempermudah urusan orang lain, insyaallah Allah akan mempermudah urusan kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak ada kesempurnaan iman seseorang ketika kita tidak mencintai orang lain, saudara kita, sebagaimana kita mencintai diri kita pribadi. Kalau kita mempersulit urusan orang, maka Allah akan mempersulit jalan di-liku kehidupan kita. Tapi sebaliknya, ketika kita mempermudah urusan orang, apalagi dalam arus kebaikan, insyaallah Allah senantiasa mempermudah urusan kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan ini salah satu solusi dan momentum agar kita selalu rasa sosial, rasa kebersamaan, sehingga yang atasan kasih sayang kepada bawahan, yang si kaya kasih sayang kepada fakir dan sebagainya. Sehingga dengan demikian nampaklah indah Islam. Al-Islam kal bunyan. Islam inilah laksana satu bangunan. Ketika satu bangunan atau satu elemen, satu bahagian roboh, yang lain ikut roboh. Hari ini saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina, lagi diuji coba oleh Allah imannya, lagi diseleksi alam. Siapakah mujahid dan mujahidah yang menjadi garda terdepan dalam membela akidah? Berbicara Aqsa adalah berbicara keimanan kita umat Islam. Maka ketika hari ini saudara kita sedang ditimpa musibah, mari kita sumbangsi apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, lewat ilmunya, lewat hartanya, lewat jabatannya, apapun yang kita punya, mari kita sumbangsikan untuk saudara kita yang ada di sana. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hal ini sesuatu yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW dan oleh syariat kita Islam itu sendiri termaktub dalam surat Al-Asr. Allah berfirman, wal 'asr, demi masa. Kita hidup silih berganti dari masa ke masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kita hidup selalu manusia dalam kerugian, rugi selalu kita hidup. Kecuali ada 4 kelompok yang dikategorikan mereka sa'adah fid dunya, sa'adah fil akhirah. Mereka mendapat syahadah wa takdir, penghargaan yang luar biasa, keistimewaan di hadapan Allah. Yang pertama, illal ladzina amanu, diistisnakan orang-orang berimanlah, orang-orang yang mendapat kemenangan di sisi Allah. Orang-orang yang selalu sensitif terhadap lingkungannya, apalagi pergaulan bebas, pemakaian narkoba dan sebagainya, dekadensi moral. Ini bahagian tugas tanggung jawab kita. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran di depan mata, maka kita wajib mencegahnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' falyughayyirhu bi lisanihi, fa illam yastati' bi qalbi, wa dzalika adhaful iman. 3 tingkatan kita melihat kemungkaran harus dicegah dengan kekuatannya, dengan tangan kita. Kalau pemerintah dengan regulasinya, kebijakannya, oleh para ulama, oleh para pendai dan sebagainya, lewat ceramah dan fatwanya, dan oleh rakyat jelata, dia ada
sebuah jihad dakwah di sana, mencegah sesuatu dengan kemampuannya. Paling tidak dia membenci bahwa itu sesuatu yang dilarang dalam agama. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang ketiga yang dalam pandangan Allah kelompok yang dimuliakan dan kemenangan nanti di hari kiamat adalah wa tawassaw bil haq. Kita saling menasihati dalam kebenaran. Tidak ada kesempurnaan tanpa kesalahan. Orang yang baik adalah orang yang selalu melihat dirinya banyak salah ketimbang melihat kesalahan orang lain. Filosofinya Imam Al-Ghazali mentafsirkan, hiduplah engkau seperti cermin spion Honda, cermin yang ada di lemari, semuanya nampak poster dari atas ke bawah. Tapi jangan kamu hidup seperti spion Honda yang ada nampak orang lain kiri dan kanan, kecelakaan orang lain yang nampak. Maka bagaimana kita memperkecil angka maksiat itu? Imam Al-Ghazali memberikan satu solusinya, pergunakanlah seluruh waktumu untuk melihat kekurangan yang ada pada dirimu, sehingga tidak ada waktu celah sedikit pun melihat kekurangan yang ada pada orang lain. Yang terakhir adalah kelompok yang mendapat kemenangan di sisi Allah adalah dalam surah Al-Asr, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketika mendapat musibah, maka kita yang diberikan kelebihan oleh Allah di segi ilmunya, di segi hartanya, lewat jabatan dan sebagainya, kita memberikan motivasi kepada orang lain. Al-Islam kal jasadil wahid, Islam laksana tubuh yang satu. Ketika satu bahagian tubuh sakit, maka kita ikut merasakan kesakitannya. Begitulah indahnya Islam, karena Islam itu diambil dari sebuah kalimat aslama yuslimu islaman, damai, sejahtera dan sentosa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir di tempat yang sangat mulia ini adalah orang-orang yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW, dan yang sangat penting adalah kita nanti ketika berpulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.